Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melakukan pengerjaan API Helper dan Pinia Store. Yang pertama kita buat API Helper-nya terlebih dahulu yang akan kita gunakan di website ini. Kita perlu membuat satu folder baru bernama Composables di project kita. Ini di project yang front end ya. Oke, jika sudah, kita buat file baru bernama custom-fetch.ts. Nah, API helper ini akan kita gunakan sebagai perantara untuk mengirimkan token ke backend kita. Untuk kodenya seperti ini. Saya coba pastekan terlebih dahulu. Nah, di API helper ini kita akan menggunakan API atau Pinia Store untuk mengirimkan token ke backend kita. Untuk yang lain ini nanti kita akan buat Pinia Store-nya di tahap berikutnya. Kemudian ini adalah nama helpernya atau nama fungsinya. Kita akan beri nama custom fetch dengan ada dua parameter yaitu URL dan option. Untuk URL bertipe string dan untuk yang option bertipe objek seperti ini. Kemudian di dalam fungsi tersebut yang pertama kita lakukan adalah mengambil base URL dari config atau use runtime config ini. Nah, si config ini tuh nanti akan kita gunakan di bagian paling akhir ini. Jadi kita set variabel penampung untuk base URL tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan tampung Pinia Store-nya di satu variabel juga seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan console log untuk mengecek apakah tokennya tersedia atau tidak, dan untuk options ini adalah ketika ada metode post atau get yang sekiranya diperlukan untuk menghit API, karena kan sebelumnya ada beberapa tipe metode ya, ada yang get, post, put, sama delete, jadi nanti akan masuk ke option ini. Kemudian di sini adalah variabel objek data untuk memberikan atau mengirimkan token lewat headers authorization. Kalau kalian cek di Postman sebelumnya kan ada di headers authorization ya. Nah, di kode inilah web kita akan mengirimkan token. Kita bisa cek juga di objek datanya di sini apakah sudah berhasil diisikan token atau tidak. Kalau sudah, kita akan return menggunakan fungsi atau tools dari fetch ini. Ini adalah fungsi atau kelas bawaan dari Nux untuk mendapatkan data dari server. Kalian bisa coba cek untuk dokumentasinya di sini. Jadi nanti base URL-nya itu diambil dari file.env, nanti akan kita buat di tahap selanjutnya. Dan ini adalah objek datanya yang ada di sini. Kemudian kita akan install library Pinia untuk menggunakan Pinia Store-nya. Jadi library Pinia itu berguna sebagai state management untuk project yang akan kita buat. Kita akan menyimpan state email, access token, dan refresh token ke dalam cookie. Jadi nanti website kita bisa menyimpan informasi login dari admin. Saya install terlebih dahulu untuk library-nya. Jika sudah, tampilnya seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan modul Pinia Nux ini di file nux.config.ts yang ada di sini. Jadi kita copy saja seperti ini. Kemudian kita akan membuat folder baru bernama stores, tempat di mana Pinia disimpan. Kita buat folder bernama stores ini. Jadi kita akan menambahkan satu file baru bernama user.ts karena kita perlu Pinia Store untuk menyimpan informasi user.
Nanti itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di file ini. Saya coba copy saja sambil saya jelaskan. Nah, dimulai dari yang line pertama. Untuk Pinia Store itu diperlukan untuk mendefine store-nya lewat kode berikut ini. Kemudian untuk kode fungsi API login ini adalah kode custom function yang saya buat untuk melakukan login ke backend kita yang sebelumnya ada di users login. Kalau kalian ingat di Postman, saya sambil buka ulang untuk API loginnya. Nah, di API login ini kita akan menggunakan path users login. Nah, di sini juga sama users login, kemudian metodenya post, dan body-nya itu email dan password. Email dan password seperti ini. Jadi ini adalah fungsi untuk login ke API backend. Kemudian kita cek responsnya apakah berhasil atau tidak. Kalau misalkan berhasil, dia akan masuk ke yang bagian dan ini. Kalau misalkan dia gagal, dia akan masuk ke catch ini. Jadi akan ada informasi error login. Untuk yang respon sukses ini kita set menggunakan promise resolve ini agar si token dan refresh token bisa digunakan di Pinia Store. Untuk yang gagal menggunakan promise reject seperti ini. Jadi resolve itu pertanda sukses, kalau reject pertanda dia gagal. Kemudian untuk Pinia Store-nya itu dimulai dari ini, yang use user store sama dengan define store. Ini adalah Pinia Store-nya. Ini adalah ID atau identifier dari Pinia Store-nya. Kemudian ini adalah state management yang kita akan manage. State-nya itu adalah email, token, dan refresh token. Dengan default value-nya itu empty string semuanya. Kemudian di Pinia Store ini ada getters dan juga ada action. Nah, kalau action itu adalah fungsi di mana Pinia Store bisa melakukan aksi seperti logout, login, sedangkan getters adalah fungsi untuk mendapatkan data. Nah, untuk di getters sendiri kita perlu membuat fungsinya itu berbeda dengan nama state. Jadi kalau misalkan di sini ada refresh token, di getters tidak boleh ada yang namanya refresh token seperti ini. Karena setelah saya coba itu akan terkena error. Jadi kita buat namanya itu berbeda dengan yang ada di state. Untuk getters ini adalah bawaan dari Nux juga. Untuk ID, state, getters, dan action. Itu adalah keyword-keyword dari Pinia Store-nya. Lalu di sini tuh ada getters user data. Kita akan mengambil data-data atau state dari email, token, dan refresh token. Nah, yang pertama itu untuk emailnya kita akan ambil dari cookie. Kemudian token juga dari cookie, refresh token juga dari cookie. Nah, semua ini berasal dari fungsi login yang ada di action. Jadi nanti ketika user akan login itu sebetulnya akan hit fungsi login ini terlebih dahulu. Nah, nanti perlu parameter email sama password. Kemudian langkah pertama dari action Pinia Store yang login ini akan hit fungsi API login yang ada di atas, yang ada di sini. Karena ini kan custom function ya.
agar bisa menghit API. Nah, menggunakan await, jadi si logiknya itu akan tertahan di sini sampai mendapatkan respon, baik itu sukses atau gagal. Jadi si website kita itu akan mengeksekusi kode ini semua sampai beres, baru melanjutkan ke bagian sini. Nah, di bagian update state ini kita akan ubah data-data atau state Pinia Store-nya. Yang email kita ganti menggunakan email yang di sini. Kemudian token si state Pinia Store ini kita ganti lewat response data, refresh tokennya juga sama menggunakan response data. Jadi nanti ketika website kita mengambil state management akan akan memiliki value gitu ya, tidak empty string seperti ini lagi, karena kan ini defaultnya, sedangkan ini adalah pengisian datanya. Selanjutnya di fungsi login Pinia Store juga kita akan melakukan update cookie. Kenapa? Karena selain update set kita perlu mengupdate cookie, karena agar si state tersebut bisa digunakan di halaman lain, karena state Pinia Store itu hanya berlaku di satu halaman saja. Nah, agar bisa digunakan di halaman yang lain, kita perlu set ke cookie juga. Kita set caranya itu menggunakan fungsi use cookie. Ini adalah fungsi bawaan dari Nux. Jadi kita set ke dalam satu ke dalam satu variabel penampung, misal yang email cookie kita gunakan use cookie, kemudian ini adalah key-nya atau identifier antar cookie-nya. Jadi kalian bisa set apapun di sini, contohnya quality email, kemudian untuk ini adalah durasi cookie-nya. Di contoh ini saya gunakan durasinya itu 1 hari, karena 24 dikali 60 dikali 60 berarti ini adalah 1 hari, karena satuannya itu detik. Begitu pula dengan yang token dan refresh token. Nah, kemudian kita set si cookie tersebut menggunakan value yang sama dengan update state ini. Jadi state-nya diupdate, cookie-nya juga diupdate. Jadi ini adalah proses login di website kita nanti. Selanjutnya itu jika semua sudah sukses, akan kita navigasikan atau redirect ke halaman dashboard atau panel admin. Tetapi jika ternyata di logic yang ada di sini tuh ada kegagalan, maka akan masuk ke dalam cache ini. Kita bisa set log di sini error Pinia, kemudian kita set juga alert. Jadi kita akan tahu apa masalah yang terjadi. Untuk yang logout, kita cukup menggunakan fungsi reset ini untuk mereset state-nya jadi kembali lagi ke nilai default, yaitu empty string. Kemudian selain state kita akan juga reset cookie. Contohnya seperti ini, kita panggil dulu cookie-nya, kemudian kita set null semuanya. Ini adalah fungsi dari logout. Itu adalah dua fungsi utama dari Pinia Store ini. Nah, untuk yang getters ini, yang user data, untuk mendapatkan email token, refresh token dari cookie, ini berguna saat nanti user mengakses halaman login. Kenapa? Karena kalau misalkan ternyata sudah memiliki token dari cookie, maka user akan langsung dialihkan ke halaman panel admin. Jadi tidak perlu login lagi. Karena kan kalau kalian coba lihat di web-web gitu ya, misal sudah login nih, ketika kita akses halaman login yang tadi, maka otomatis akan langsung dialihkan kan. Nah, itu juga sama. Di sini juga kita gunakan konsep yang serupa. Jadi ini adalah fungsi atau getters user data untuk cek apakah si user sudah login atau belum. Nah, selanjutnya itu kita akan
tambahkan variabel base API URL dan base URL di file.env. Kita buat dulu filenya itu .env, kita pastikan di sini. Untuk base API URL ini adalah URL dari backend kita. Karena kan kalau kalian cek di Postman localhost .2 2600 kan. Nah, di sini juga sama. Untuk base URL adalah URL dari project frontend-nya yang titik 3000 titik 2 3000. Kalau kalian cek di npm run dev kan sebelumnya pakai port 3000 ya. Jadi kita set seperti ini. Di file.env ini pastikan base URL-nya itu tanpa slash di belakangnya karena cukup URL-nya saja tanpa root path. Jadi cukup seperti ini. Karena nanti di pemanggilan API-nya itu kita akan gunakan slash di depan seperti ini. Jadi agar tidak double, contohnya saya coba perlihatkan. Jadi nanti penggabungannya itu dari base API URL dan yang tadi akan seperti ini untuk path-nya. Kalau misalkan di sini ada slash, maka hasilnya seperti ini. Terkadang ada yang sukses, terkadang ada yang error, tergantung dari project atau framework yang digunakan. Jadi di sini saya set tanpa path apapun, jadi cukup URL-nya saja. Kemudian kita juga akan set runtime config agar si base URL yang ada di sini bisa digunakan di Pinia Store ini. Kita buka file nuxconfig.ts, kemudian kita pastikan saja seperti ini. Ini berguna agar si base API URL dan base URL bisa digunakan di Pinia Store dan juga di API helper yang ada di sini. Saya coba jalankan dulu apakah ada error atau tidak. Nah, sudah tidak ada error, bisa dijalankan seperti ini. Untuk official websitenya bisa kalian cek di piniavue.js.org ini. Jadi itu adalah langkah-langkah terkait pengerjaan API Helper dan Pinia Store. Jika kalian mengalami kendala atau kesulitan, kalian bisa coba chat di grup Discord atau di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.